Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah SWT di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini di penghujung bulan Dzulqa'dah. Di penghujung bulan Dzulqa'dah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan saya mengingatkan sendiri bahwa Bapak Ibu semuanya, menurut penanggalan insyaallah nanti pekan depan atau hari Jumat pekan depan itu sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri juga bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para mufassirin mengatakan ada beberapa pendapat kaitan dengan apa yang dimaksud dengan malam 10 tersebut. Dan jumhur mufassirin mengatakan bahwa mayoritas mufassirin mengatakan walayalin ashr itu 10 malam tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Rasul menyampaikan, "Min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari lain, yakni ayyamul ashr. Yang dimaksud dengan hari-hari tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan? Rasul memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah tentu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang kedua dengan kita melaksanakan ibadah saum, minimal saum saum Arafah, itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian syukur-syukur kalau bisa Senin Kemisnya atau saum yang lain silakan. 1 sampai tanggal 9 boleh kita melaksanakan ibadah saum tersebut. Tapi yang lebih khusus adalah yang memang harus jadi prioritas kita adalah saum tanggal 9. Kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 1 sampai tanggal 9 itu. Dan zikir yang bisa kita lakukan boleh kapanpun. Ya, waktunya tidak terbatas. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, ketika itu beliau dua-duanya pergi ke pasar, kemudian mengumandangkan takbir di pasar, dan para sahabat, orang-orang yang sedang ada di pasar itu, yang lain ikut bertakbir. Yaitu yang ketiga. Yang keempat tentu karena 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa, yaitu dengan kita melaksanakan apa yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Karena ini mungkin bukan inti. Bagi orang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang menyembelih haji, bagi haji tamattu dan haji qiraan, maka kita juga disunahkan oleh Nabi untuk melaksanakan ibadah kurban. Walaupun dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, karena ada hadis Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'at," barang siapa yang memiliki kelapangan, walam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sampai mendekati musalla kami. Artinya ini adalah amalan yang sangat istimewa. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasul menyampaikan bahwa tidak ada amalan yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauman nahri, hari raya Idul Adha itu adalah min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan yang kita sembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan kepalanya, dengan tanduknya, kemudian juga dengan kulitnya dan bulu-bulunya, semuanya akan datang menjadi saksi buat kita semuanya. Dan pahala ibadah kurban itu akan sampai kepada Allah lebih cepat dibanding darah sampai ke tangan. Kan kita bayangkan kalau menyembelih itu si darah itu kan lebih cepat banget nyampe ke tangan. Nah, pahalanya itu akan lebih cepat dibanding melaksanakan, dibanding kita darah itu sampai ke tangan. Kemudian yang harus kita lakukan tentu adalah secara umum. Kalau tadi memang disebutkan hadis-hadis khusus kaitan dengan itu, tapi secara umum adalah kalau dalam hadis riwayat
Ibnu Abbas tadi, bahwa beliau mengatakan tidak ada Rasul menyampaikan, tidak ada hari-hari yang hari tersebut ketika kita beramal lebih baik daripada hari-hari lain. Artinya perbanyak kebaikan-kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Beliau membahas tentang satu pembahasan yang disebut dengan Kitabul At'imah. Kitab atau pembahasan yang membahas tentang makanan. Kitab yang membahas tentang makanan. Tapi ketika kita membahas tentang makanan, sesungguhnya bukan hanya makanan yang dibahas, tapi termasuk juga adalah minuman. Dan kita sebagai orang yang beriman, tentu adalah kita harus senantiasa mengkonsumsi makanan itu adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan makanan halal ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Ada beberapa sebab kenapa kita harus memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal. Sehingga para ulama fikih membahas kaitan dengan pembahasan ini adalah yang disebut dengan Kitabul At'imah, bab yang membahas tentang makanan dan minuman. Yang pertama, kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Yang pertama adalah karena dosa pertama manusia itu kaitan dengan makanan. Dosa pertama manusia itu kaitan dengan makanan. Dosanya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Baik, beberapa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-15, Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang dijanjikan buat orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Maka di dalam surga tersebut di situ ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi air yang tidak pernah berubah rasa dan air yang tidak pernah berubah bau. Saya tadi lihat di salah satu stasiun TV di National Geographic membahas tentang makanan di pesawat. Jadi makanan di pesawat. Jadi restoran khusus untuk penyedia makanan di pesawat. Jadi ternyata ribet. Saya baru tahu bahwa jadi makanan di pesawat itu beda rasanya dengan makanan di bawah. Maksudnya jadi si standar itu disesuaikan. Kenapa? Karena menurut penelitian. Jadi kalau kita di atas pesawat kan udara juga beda dengan di bawah. Sehingga rasa kita itu rada berkurang sedikit. Sehingga bagaimana makan itu harus disesuaikan. Jadi harus menyesuaikan dengan lidah manusia. Kemudian makanan itu kan kalau di pesawat dihangatkan. Karena tidak mungkin itu ke atas bawa kompor gas dan sebagainya untuk ngangetin kan enggak. Sehingga ada aturan-aturannya. Nah, ini sungai di surga ini airnya itu tidak akan pernah berubah. Baik itu rasanya maupun baunya. Kan kalau kita mau punya air disimpan coba beberapa hari, biasanya kan lumputan juga orang Sunda begitu kan. Ya, lumput gitu. Coba aja simpan air di ini. Tapi kalau air Zam-Zam memang beda. Kalau air Zam-Zam disimpan di botol, ya, kadang setahun juga disimpan gitu. Itu relatif beda dengan air biasa. Nah ini di surga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mimma'in ghairi asin. Kemudian wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Kemudian ada juga sungai yang sungai itu khusus susu yang rasanya itu tidak pernah berubah. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminum. Wa anharun min asalin musaffa. Dan juga ada sungai dari madu yang disaring. Jadi kalau kita lihat di surga tidak ada makanan yang diharamkan. Semua makanan di surga itu adalah halal. Termasuk di sini ada khamrin. Kan kalau di dunia namanya khamar itu haram. Namanya khamar itu adalah haram. Ini adalah kaitan dengan surga. Tapi ketika Nabiullah Adam alaihissalam di surga, semua makanan itu halal kecuali ada satu yang tidak boleh dimakan. Yang sering di masyarakat kita sering disebut buah kuldi. Saya juga nggak tahu kenapa jadi ada buah kuldi. Dan ya alam dari mana gitu. Saya juga belum pernah, mungkin referensi yang membahas tentang itu. Tapi yang jelas di dalam surat Al-A'raf ayat 19 disebutkan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Silakan kalian makan, terserah kamu mau makan apapun di surga itu silakan. Tapi cuma satu saja kata Allah,
wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sampai engkau mendekati pohon ini. Itu saja. Makanya bisa dibayangkan Pak, makanan di surga itu adalah makanan yang sangat istimewa. Makanya apa? Makanya ini baru makanan saja. Saya kemarin Sabtu kemarin harusnya saya ngisi di sini kan, biasanya pekan ketiga, dan kemarin tukeran dengan Ustaz Rohimi kalau nggak salah. Karena saya kemarin menemani ada kajian di Masjid Al-Manah dengan Ustaz Adi Hidayat. Beliau kemarin menyampaikan satu yang menarik menurut saya. Disebutkan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau di dunia itu memang tempatnya kita capek, tempatnya kita beribadah, tempatnya apapun itu di dunia. Bukan tempat kita berleha-leha. Makanya kata beliau, kalau di dunia capek ya wajar, itu dunia. Kalau nggak pengen capek gimana? Ya meninggal dunia. Kalau nggak pengen capek, ya juga. Cuman kan masalahnya bekal kita kan juga kita merasa mungkin kita masih kurang bekal kita. Sehingga ya udah kita bekerja terus-menerus. Bahkan kata beliau, kalau di surga itu jangan sampai nanti niatan di dunia kayak di surga mau abdi banyak tahajud, enggak usah. Saya mau di surga mau tahajud, atau di surga saya nanti mau bersedekah. Orang juga di surga sudah banyak makanan dan sebagainya. Tidak usah memikirkan itu. Tapi di dunia adalah tempat melakukan. Nah, tadi kembali bahwa makanan, kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah mengingatkan kaitan dengan Nabi Adam itu. Maka fa'azallahum asyaitan, syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan akhirnya tergelincir karena memakan buah tersebut. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Agar doa kita tidak terhalang, atau dalam bahasa sederhananya supaya doa kita mustajab. Jadi salah satu doa kita tidak mustajab itu kenapa? Karena jangan-jangan ada konsumsi makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita. Atau jangan-jangan ada pakaian yang kita pakai ternyata itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat bisa dilihat di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, Allah itu suci. La yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima kecuali yang suci-suci saja. Jadi Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi dan para utusannya. Apa perintahnya? Lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-15. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Thayyib itu artinya sudah pasti halal. Ya. Kalau yang thayyib pasti halal, tapi tidak setiap yang halal itu thayyib. Kalau thayyib kan baik. Contohnya begini, kalau jengkol halal atau haram? Jengkol halal. Ada yang mengatakan jengkol haram? Jengkol itu halal, tidak usah ragu-ragu. Jengkol itu halal. Tapi kalau yang tidak suka jengkol, kira-kira gimana? Kan tetap halal. Tapi gula, ada gula halal atau haram? Halal kan? Cuman bagi yang kena diabetes, gulanya tetap halal, tapi bagi dia kan tidak baik. Makanya makananlah yang halal dan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita memakan makanan yang halal dan baik, kemudian kata Allah kepada para rasul, wa'malu sholiha, laksanakanlah amal soleh. Makanya berkata Allah Subhanahu wa taala, salah satu sarana supaya kita rajin ibadah itu apa? Konsumsi makanan yang halal. Makanya Bapak Ibu, kalau yang orang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, mereka tuh semangat banget ibadah itu. Kenapa? Karena insya Allah dipastikan makanan mereka adalah halal. Ini adalah, jadi, nah kemudian setelah itu Rasul juga membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada kalian. Disuruhnya memakan rezeki yang baik. Thayyib. Thayyib itu apa? Tadi kembali, dia pasti halal. Nah kemudian setelah itu Rasul menyebutkan seorang yang kalau dia berdoa, menurut kalau kita berdoa dalam kondisi seperti ini, insya Allah akan dikabulkan doanya.
Summa dzakara rajul yutinus safar. Yang pertama adalah menyebutkan orang yang sedang bepergian. Kalau orang bepergian kira-kira doanya mustajab? Mustajab. Doa orang yang bepergian itu adalah dijamin mustajab. Karena Rasul menyampaikan ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Saya ingat ketika membahas tentang bab sedekah, salah satu larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bab sedekah itu adalah dilarang meminta-minta. Kata Rasul, barang siapa yang meminta-minta, maka kata Rasulullah SAW, orang yang meminta-minta tersebut kelak di yaumil qiyamah akan dibangkitkan, mukanya tidak ada dagingnya. Kalau orang meminta-minta supaya jadi orang yang kaya raya, kan ada yang minta-minta profesinya. Saya kemarin dengan pengurus DKM Al-Quwa sempat ngobrol. Katanya ada cerita, walaupun ini kayaknya ilustrasi dan sebagainya, tapi memang banyak beberapa kejadian gitu ya. Orang yang minta-minta di sininya seolah-olah seperti itu, tapi ternyata di kampung halamannya ayam banget. Makanya pantas kalau misalnya pernah sampaikan kaitan dengan bab sedekah, kalau kita memberi itu ada skala prioritas. Maka salah satunya adalah kalau memberikan kepada keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kepada orang lain, siapa yang skala prioritas? Orang yang mukmin, yang bertakwa, kemudian salah satunya adalah yang tidak meminta-minta. Walaupun meminta-minta dalam syariat ada yang dibolehkan. Kapan? Ketika dia memang tidak punya sama sekali, dan banyak orang yang mengatakan beri dia, kan ada juga orang yang memang tidak punya sama sekali, sehingga ya kita memberi kepada dia. Tapi kan ada juga yang memang modus. Saya di Derwati itu ada kajian, dia ini cerita, ini warga di situ tuh ngobrol, Ustaz, ini kaitan dengan meminta-minta dan sebagainya. Memang kenapa? Kemarin itu katanya beliau cerita, ada orang yang meminta-minta di situ tuh, dia ngontrak, profesinya tahu warga di situ tuh kan minta-minta. Kemudian ada undangan buat warga, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah abdi pada nikah ke murah kali di Haturanan Lingis, sedangkan tempat A, nggak usah disebutin daerah kabupaten mana. Pas nyampe ke sana, itu rumah dia tuh lebih baik daripada rumah kami. Nah, ini kan kaitan dengan ini. Kemudian tadi dakwatul musafir, orang yang bepergian. Ketika ada orang bepergian, jangan minta oleh-oleh, jangan sampai tong hilapnya oleh-olehnya, kan kita mestinya begitu. Tapi justru yang kita minta itu adalah doa. Makanya kenapa orang yang haji, kan kalau ada saudara-saudara kita sedang haji, itu kan sering kalau orang haji itu kan orang meminta doa gitu. Puntennya pang doakan atau abdi, tolong nitip doa gitu. Nah, maka kenapa orang yang haji itu termasuk doa yang mustajab? Pertama memang dia tahu Allah, yang kedua karena orang yang sedang haji itu adalah dia merupakan orang yang sedang musafir. Nah, yutinus safar, yang pertama orang musafir, yang kedua as'asa akbaro yamuddu yadayhi ilas sama. Yang kedua adalah as'asya akbaro. Maka yang kedua adalah rambutnya kusut dan berdebu. Artinya ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kondisinya seperti itu. Bahkan kata Rasul, betapa ada seseorang yang rambutnya kucel, dekil dan sebagainya, ketika dia meminta kepada orang mungkin dia tidak akan dikabulkan permintaannya. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Yang ketiga adalah yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangan ke langit. Artinya kan salah satu sunnah berdoa adalah mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah itu adalah maha malu dan maha mulia. Kenapa malu? Dalam hadis tersebut disebutkan ketika ada seorang yang berdoa mengangkat tangan, kemudian ketika dia berdoa, kemudian orang tersebut menurunkan tangan, kemudian Allah belum mengabulkan, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu malu dengan orang yang seperti itu. Maksudnya ini kan menunjukkan doa yang mustajab kalau Allah tidak mengabulkan. Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangan dan doanya diulang-ulang. Bayangkan, ini ada 4 kesempatan untuk berdoa. Apa? 4 hal kalau seandainya dia berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa doanya tidak mustajab? Maka di sini disebutkan wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, kemudian pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa tersebut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Irwandi Tirmizi, beliau menulis buku namanya Harta Haram Muamalat Kontemporer.
Di awal bukunya beliau menyebutkan kenapa harta kita tuh harus dipastikan harta halal. Karena beliau menyebutkan salah satunya mirip dengan yang disampaikan di sini juga, bahwa agar doa kita mustajab. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, maka kenapa Allah tidak mengijabah doa kita? Karena kita mengkonsumsi makanan yang haram. Kalau kita bersedekah, maka sedekah dari harta haram itu tidak akan diterima. Kalau kita berzakat dari harta haram tidak akan diterima. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan harta zakat mah alim, saya mau menerima, saya mah nggak mau menerima harta zakat. Kalau dia mustahik boleh, silakan. Kenapa? Zakat mah harta kotor. Sejak kapan zakat harta kotor? Zakat itu harta bersih. Karena kalau ada orang yang memiliki harta kotor mengeluarkan zakat, tentu aja tidak akan diterima. Tapi yang mungkin maksud kotor ini kadang salah paham. Jadi mungkin bahasa kita sudah zakat itu mengeluarkan harta kotor, bukan. Zakat itu mengeluarkan harta yang bersih. Mungkin bagi orang tersebut harta tersebut kalau tidak dikeluarkan memang kotor. Si A punya uang 10 juta. Contohnya, dia punya uang 100 juta, mohon maaf. Kan dia harus mengeluarkan zakat 2%. Berarti berapa? 2,5 juta kan, 2,5 juta, 2,5 juta. Maka 2,5 juta itu kalau dikekeup si orang saudara sama orang tersebut, ya haram buat dia. Kenapa? Karena itu kotor buat dia. Karena itu bukan hak dia, tapi hak orang lain. Makanya para ulama menyampaikan, kalau ada orang yang wajib zakat, kemudian dia tidak menunaikan zakat tersebut, maka itu jadi hutang. Kalau seandainya dia meninggal dunia, maka ahli waris sebelum membagikan harta itu adalah yang pertama kali harus dibagikan, dan sebelum dibagikan itu adalah pastikan hartanya itu adalah bersih daripada hutang piutang. Bahkan kalau seandainya si A harusnya bulan Ramadan kemarin membayar zakat mal, tapi dia teh ditunda nanti. Kemudian qadarullah dia itu hartanya ludes habis, maka itu jadi hutang yang harus dia bayar. Kalau dia mampu, maka itu dia harus membayarnya. Kalau dia tidak mampu, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Bahkan Dr. Anwardi tersebut di dalam bukunya Harta Haram Amalan Kontemporer, beliau menyebutkan hadis Nabi yang memang mungkin hadis ini tidak masyhur. Jadi jangankan dengan harta haram itu, jangan-jangan ibadah kita pun tidak diterima. Kalau kita wudu pakai air yang najis kan tidak diterima. Sedekah pakai harta yang haram tidak diterima. Kata beliau, kalaupun haji dengan harta yang haram, jangan-jangan tidak diterima. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa, ketika orang berangkat ibadah haji, dia sudah naik kendaraan yang dia kendarai. Kemudian kan setelah itu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Maka Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Aku terima, ya, labbaik wa sa'daik. Maksudnya aku terima, ya, panggilan kau semua, panggilan kau, doa kau semuanya. Semoga kata Allah, kata Rasul dalam hadis tersebut, Allah akan memberikan keberkahan di dalam rezekimu, dan Allah juga akan menerima amal ibadahmu. Tapi kalau ternyata hartanya terbuat dari harta haram, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka kata Allah, la labbaik wa la sa'daik. Saya tidak akan diterima ibadahmu tersebut. Kenapa? Karena hartamu itu berasal dari harta yang haram. Maka berarti termasuk adalah harta haram ini adalah hati-hati kaitan dengan makanan. Berarti yang kedua adalah kenapa kita harus memakan harta yang halal? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena supaya kita juga mencegah dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Hendaklah kalian berhati-hati dari neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Muiddat lil kafirin, disediakan buat orang-orang yang kafir. Kaitan dengan ayat ini disebutkan bahwa ya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma abdin, walaupun tidak ada kaitan dengan hadis ayat ini, mohon maaf. Dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan ayyuma abdin nabatahu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu layak buat dia. Jadi kalau ada orang yang memakan makanan yang haram, maka berarti daging tersebut tumbuh dari harta haram, fannaru aula, maka neraka lebih layak buat dia. Maka saya pernah bahas di sini kaitan dengan ketika i'tikaf, pembahasan tentang kalau nggak salah kaitan
satu yang menyebabkan kita malas ibadah itu adalah karena kita mengkonsumsi makanan yang haram. Makanya pantas kalau seorang sahabat bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, waktu itu saya sampaikan kaitan dengan cerita Abu Bakar. Abu Bakar ada makanan dihidangkan oleh budaknya. Kemudian ketika itu kata budaknya, wahai tuanku, kau mau makan makanan yang ada di sini? Iya. Tahu nggak itu makanan dari mana? Ya saya nggak tahu. Saya beli dari uang, yang mana uang ini sesungguhnya dulu ketika jahiliyah ada orang bertanya kepada saya, jadi saya pura-pura jadi dukun. Kemudian sekarang ketemu dengan orang itu dan dia membayar jasa saya dulu, maka uang itu berasal dari situ. Maka apa kata Abu Bakar ketika itu? Maka Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke mulutnya dan mengeluarkan semua yang ada di dalam mulutnya tersebut. Jadi ini adalah kaitan dengan kenapa kita harus menjauhi makanan yang haram. Kenapa kita harus senantiasa memakan makanan yang halal, supaya kita betul-betul bebas dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita selamat dari api neraka. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Agar kita terhindar dari penyakit. Agar kita terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena kalau kita memakan makanan yang halal berarti itu baik buat kita. Dan setiap makanan yang haram itu adalah buruk buat kita semuanya. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena Allah itu telah menciptakan manusia, dan namanya Allah menciptakan manusia, Allah tahu akan kebutuhan kita semuanya. Allah tahu akan kebutuhan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita harus memakan makanan yang halal, supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahumaz syaitan, maka syaitan itu menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan akhirnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa istrinya ini tergelincir. Akhirnya Allah mengatakan, turunlah kamu, ya, kemudian keduanya dikeluarkan dari keadaan semula dari surga tersebut. Maka akhirnya dikeluarkan dari surga tersebut. Kenapa? Karena mengikuti langkah syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6, adalah kenapa kita harus memakan makanan yang halal. Karena kalau kita memakan makanan yang halal, yang haram, apalagi makanan itu sudah seolah-olah dihalalkan, gitu ya, maka sama saja dengan kita tuh mengundang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus memakan makanan yang halal. Walaupun sebenarnya banyak. Inti dari ini semua sebenarnya, kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Karena kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir, sami'na wa ata'na. Berarti kalau kita memakan makanan yang halal, itu sama dengan taat kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita memakan makanan yang haram, berarti itu sama dengan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan lagi ramai ya di medsos, kemarin sempat ada pertanyaan. Kan ada yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, sampai dia upload di medsos, dia mengatakan yang haram itu harum. Kan ada bahasa seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ada yang melakukan seperti itu. Tentu kalau orang beriman jangan sampai melakukan. Maka ini adalah landasan kenapa kita dilarang makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kemudian berikutnya adalah kaitan dengan makanan itu. Maka para ulama kita mengatakan al-aslu fil at'imati al-hil. Asal daripada makanan itu adalah halal. Jadi asal makanan itu adalah halal. Illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan, maka asal daripada makanan itu adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada dalil yang mengharamkan, baru makanan itu adalah haram. Makanya punten, hari zaman dulu Pak, coba kalau zaman dulu masih ingat makanan itu kalau berbicara tentang makanan, contohnya makanan apa? Cireng. Hari cireng zaman baheula kumaha? Ya cireng mah kitu we. Coba hari ayeuna cireng teh kumaha? Cireng isi, cireng bumbu. Wah, pokoknya segala jenis cireng. Bahkan baheula mah cilok, cilok ge unggul. Ayeuna mah cireng teh cilok, cilor, cimo, cilor deui.
Pokoknya cimin, pokoknya cici gitulah, pokoknya segala asal ulah cicaheum, cicadas ulah itu. Tapi kan dari semua kan itu halal aja aslinya. Kemudian surabi contohnya, surabi itu kan macam-macam. Dulu mah surabi itu gitu, surabi. Hari ini mah surabi itu pakai telur, pakai sosis, apa nama segala ayat gitu. Ya asalnya halal, silahkan saja. Karena asal daripada makanan itu adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalilnya dari mana kok asal makanan itu halal? Bisa lihat di dalam Al-Quran. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dalam surat Al-Mulk, Allah lah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi itu ditaklukkan. Artinya kan ini berarti buat kita. Bahkan dalam surat Al-Baqarah disebutkan kaitan dengan bahwa asal makanan itu adalah dihalalkan. Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi itu buat kalian. Jadi semua yang ada di muka bumi itu buat kita. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sehingga kalau kita berbicara tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya asli makanan itu adalah halal. Sehingga pembahasan kaitan dengan bab makanan bukan jangan. Yang dibahas itu rata-rata adalah makanan yang diharamkan itu apa? Kenapa? Karena lebih sedikit. Kalau membahas makanan yang halal kan banyak, tapi yang diharamkan itu adalah yang sedikit ini. Nah, tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang makanan yang haram, makanan yang haram itu adalah sesungguhnya kalau kita berbicara tentang makanan yang haram itu adalah makanan yang haram itu, kalau kita sekali lagi adalah berbicara tentang makanan yang haram itu adalah sesungguhnya terbagi dua. Pertama adalah cara mendapatkannya. Jadi yang pertama adalah cara mendapatkannya. Sebagian kemarin sudah kita bahas kaitan dengan cara mendapatkan harta itu. Contohnya adalah orang yang melakukan perilaku riba. Meminjamkan uang, kemudian ada bunganya, maka itu termasuk riba. Maka hartanya halal sebenarnya. Contohnya, dia punya uang, tapi dari hasil riba kan kalau uangnya tidak haram ya, dan tidak ada uang haram. Tapi cara mendapatkannya yang haram. Atau orang mencuri apa? Ada orang mencuri mangga. Ari mangga halal atau haram? Halal kan mangga. Tapi kalau mangga dari hasil mencuri, maka ketika dikonsumsi, maka bisa jadi doanya tidak mustajab. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain. Atau contohnya lagi adalah memakan makanan anak yatim tanpa seizinnya. Ya boleh kan kita makan bersama anak yatim kalau dengan seizinnya. Tapi kalau dia memakan makanan anak yatim, ya contohnya pun kan saya sering sampaikan, memakan makanan anak yatim itu apa contohnya? Ketika ada warisan yang harusnya dibagikan tapi tidak dibagikan, sehingga mungkin bisa jadi ada seorang ibu meninggal dunia, ada seorang bapak meninggal dunia, kemudian si bapak tersebut kan punya anak, si ibu tersebut punya anak, kan sebagian di kita mah kewe da aya kana si mama. Padahal mungkin bisa jadi di antara anaknya tersebut, saudaranya tersebut ada yang membutuhkan. Oke lah kalau masih anak-anaknya masih bisa diberi oleh orang tuanya. Tapi bagaimana kalau seandainya si A ini A punya istri namanya B. Kemudian dari anak pernikahan A dan B ini punya anak C, D, E, F. Nah, si F ini meninggal dunia contohnya. Dan ternyata dia punya anak. Ketika si A meninggal dunia kan harusnya si F ini dapat warisan. Tapi kalau seandainya tidak dibagikan di kekeuweuk, contohnya bisa jadi C, D, E di kekeuweuk putih wanita, si F tidak kebagian, maka berarti kemudian ketika meninggal dunia anaknya kan bisa jadi terlantar. Itu memakan harta anak yatim. Hati-hati. Hal-hal sederhana bisa jadi terjadi. Walaupun mungkin bisa jadi itu dibicarakan dengan keluarga. Tapi contohnya adalah atau mungkin suap menyuap. Ini kan menjadi hal. Ini adalah yang pertama adalah jadi sumber ataupun cara mendapatkannya itu hak orang lain sehingga dia bisa menjadi haram. Nah yang kedua adalah yang rata-rata dibahas adalah yang akan kita bahas hari ini justru adalah bab tentang harta halal apa yang harta haram itu yang mana? Harta haram itu adalah memang zatnya diharamkan. Zatnya itu diharamkan. Tapi yang zatnya diharamkan itu karena apa? Kalau kita berbicara zat yang diharamkan itu adalah karena apa? Zat yang diharamkan itu adalah yang pertama bisa jadi zat itu diharamkan karena yang pertama kali adalah karena makanan itu dibagi dua juga. Pertama tadi karena proses mendapatkannya, yang kedua karena zatnya. Zatnya itu ada dua. Pertama makanan secara umum, baik itu makanan hewani atau nabati.
Maka kapan makanan-makanan itu diharamkan? Yang pertama adalah makanan yang tadi secara umum zat yang diharamkan baik hewani atau nabati adalah yang pertama karena faktor najis. Karena faktor najis. Makanya kan tidak boleh makan darah. Darah itu kan tidak boleh, kenapa? Karena najis. Kemudian ada pengobatan menggunakan seandainya ada air kencing, ada pakai air seni, maka itu tidak boleh, kenapa? Karena itu najis. Kan ada juga marus atau apa ya, gitu kan? Ada marus. Terus ada mungkin ada pengobatan pakai darah ular kobra, maka tetap nggak boleh, kenapa? Karena darah itu adalah najis. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kalau ada penyakit tentu ada obatnya kan. Maka apabila kalian sakit fatadawu, maka berobatlah. Tapi kalau berobat janganlah kalian berobat dengan berobat yang dari benda yang diharamkan Allah SWT. Apalagi kalau dikonsumsi, maka itu dilarang. Contoh di sini darah, kotoran, muntah, sperma, punten nanah, madi, itu kan tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena semuanya itu adalah najis. Tapi benda najis itu sebenarnya, benda najis itu adalah pertama haram untuk dikonsumsi. Yang kedua haram untuk diperjualbelikan. Haram untuk diperjualbelikan. Makanya darah itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian juga haram untuk dipakai untuk bersuci. Dalam bahasa fikih istijmar. Ya, makanya kan Nabi pernah ketika buang air kemudian tidak ada air dikasih 3 batu gitu. Ternyata yang satu dibuang. Kenapa? Karena itu kotoran. Nah ini juga nanti contoh tadi haram jual beli. Boleh nggak kita membeli kotoran? Pupuk contohnya terbuat dari kotoran. Kan ada ya, pupuk terbuat dari kotoran. Ini kan diharamkan. Kalau dikonsumsi enggak, tapi diperjualbelikan. Tadi kembali, mungkin kalau jual beli pupuknya adalah uangnya halal, tapi cara mendapatkannya. Nah ini kalau pupuknya gini, kalau pupuk terbuat dari kotoran manusia, maka sepakat diharamkan. Jual beli kotoran manusia itu diharamkan. Tapi kalau seandainya kotoran dipakai pupuk boleh, ya mangga, itu silakan saja. Tapi terus ada pertanyaan berikutnya, eta kalau ada pohon mangga dipupuk pakai kotoran manusia, eta mangganya jadi haram tuh, jadi najis enggak? Kotoran apa? Mangganya mah tetap aja. Atau kan suka aya gitu ya. Punten lah eta mangga. Kan suka ada pohon naon gitu nya, pas di bawah teh bau hangseur. Karena banyak yang pipis di situ. Apakah pohonnya dari najis? Ya enggak, atau pohonnya enggak jadi najis. Kalau ada berbuah, ya ambil aja buahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah diharamkan juga jual beli kotoran, artinya untuk pupuk walaupun kaitan dengan pupuk, kotoran dari binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Babi, kotoran babi, kotoran serigala, bisa gitu. Kita mau ayo kotoran serigala, bisa gitu. Kotoran serigala, terus kotoran apa lagi? Contohnya kotoran harimau, itu yang diharamkan. Nah, ini yang jadi perbedaan para ulama adalah bagaimana tentang kotoran yang dihalalkan untuk dimakan. Kan supaya di kampung-kampung itu air kencing kelinci ya, juga cara mahal dibanding kelinci itu lebih mahal air. Ya, buat pupuk jadi mengumpulkan lebih lumayan nih. Terus kan kotoran kotoran kambing gitu ya. Ataupun yang sering mah kotoran ayam. Kan kalau peternak ayam kan kotoran itu kan sok di karungan terus dijual. Boleh apa? Tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja karena kotoran dari hewan yang hewan yang halal untuk kita konsumsi, maka kotorannya tidak najis. Sebagian lagi mengatakan dilarang. Tapi kalau kita megang najis gimana? Haram kan? Enggak. Tapi bersuci we. Makanya kalau ibu-ibu mungkin punya anak kan kadang suka punya anak yang masih bayi, kan suka anaknya pipis. Bagaimana? Apakah jadi haram gitu bajunya? Bersih sobek? Enggak, cukup dicuci saja, dibersihkan. Jadi yang pertama adalah zatnya itu adalah karena secara umum hewani dan nabati adalah karena najis. Makanya kenapa para ulama mengatakan anjing itu haram? Ada dalil yang mengatakan hurrimat alaikumu, diharamkan kepada kalian al-kalba atau hurrimat alaikumul kilab, diharamkan kepada kalian anjing. Ada enggak Al-Qur'an atau hadis yang mengatakan itu? Kan enggak ada. Tapi kan air liurnya itu adalah najis. Nah, karena najis itulah para ulama menyimpulkan air liur anjing itu najis. Air liurnya najis, apalagi dagingnya, berarti diharamkan untuk dikonsumsi. Ya.
Sebarang Arab benten. Contohnya nanti yang diharamkan karena najis kan banyak. Ini makanya baik hewani atau nabati. Yang kedua adalah kaitan dengan yang umum ini, yang diharamkan itu adalah karena memabukkan. Faktornya karena memabukkan. Jadi semua yang memabukkan itu adalah diharamkan untuk dikonsumsi. Terus ada pertanyaan, eta kumaha Ustaz ari peuyeum? Ari peuyeum memabukkan enggak? Enggak, ada peuyeum aslinya mah tidak memabukkan. Lamun peuyeumna cairna diperes katanya. Kemudian setelah diperes disimpan di botol, simpan we saminggu. Nah, itu baru jadi memabukkan karena ada perubahan. Tapi aslinya peuyeum itu boleh-boleh saja. Nyalamun kebanyakan memabuk, makanan apapun ada kebanyakan memabuk. Karena durian mah haram atau halal? Halal, silakan saja makan durian. Walaupun dari banyak ting macam bisa jadi lenang. Ini di mana-mana gelenang, lenang karena dompet, lenang karena nahon gitu kan bisa jadi kan apa Pak? Nah, nanti kopi luwak ya, nanti kita bahas. Oh iya, kopi luwak. Nah, kopi luwak itu bagaimana? Ya, kopi luwak, maka para ulama kita mengatakan kopi luwak itu termasuk diharamkan. Kenapa? Karena terbuat dari kotoran kan? Maksud kotoran itu gimana? Kan dikonsumsi dulu. Kemudian apa? Sama luwak dimakan, kemudian setelah itu dikeluarkan. Kemudian dari itu kan dicari kotoran dari kotoran itu. Nah, karena ada proses tadi. Apa yang dimaksud dengan kotoran? Yang keluar dari dubur dan kubur. Walaupun area emas 1 kilo ya, tapi keluar dari dubur, maka itu najis. Najis. Lamun ayah ada rumah ayah buat namanya. Nah, termasuk kopi luwak. Nah, kopi luwak itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kopi luwak itu dikonsumsi oleh luwak, kemudian nanti kan masuk perutnya, kemudian nanti dikeluarkan oleh luwak tersebut. Ya termasuk adalah tadi betul. Karena faktornya adalah apa? Karena faktornya nanti itu adalah termasuk yang najis tersebut ya, termasuk kopi luwak. Tapi berikutnya adalah tadi yang kedua adalah karena memabukkan. Karena memabukkan. Yang memang memabukkan ini memang betul-betul yang disebut al-khamr tersebut di dalam syariat itu. Kemudian yang ketiga, ini faktor secara umum ya. Makanan itu baik hewani atau nabati, termasuk yang diharamkan itu adalah karena madharat. Karena madharat. Contohnya apa madharat itu? Contohnya makan racun. Racun itu kenapa diharamkan? Karena madharat. Atau bisa Bapak Ibu nyayur paku gitu. Bisa paku tadi disebur atau makan beling gitu ya. Kenapa makan beling itu dilarang? Ada gitu dalil yang mengatakan dilarang memakan beling. Enggak, karena beling itu memadorotkan buat kita memakan beling mah. Jika sok ayah makan beling, makan apa, tetap aja enggak boleh. Karena itu adalah memadorotkan. Termasuk yang memadorotkan itu bisa jadi makanan yang kadaluarsa. Mungkin dalam konteks sekarang makanan yang sudah kadaluarsa. Karena kan membahayakan tubuh kan. Atau mungkin memakai zat pengawet atau pewarna yang membahayakan. Makanya mungkin bagi para pedagang yang suka menggunakan benda-benda ini, tolong kan ada juga contohnya pewarna yang memang dibolehkan menurut makanan gitu ya, sebagai apa orang ahli gizi sebagai. Tapi kan supaya campur kan, padahal itu teh menurut kesehatan dilarang. Maka itu bisa jadi diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena membahayakan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang diharamkan itu adalah tadi yang pertama adalah karena madharat, karena najis, yang kedua karena memabukkan, yang ketiga karena yang pertama karena najis, yang kedua karena memabukkan, yang ketiga karena madharat. Jadi 3 hal inilah sebenarnya yang jadi kriteria makanan itu, apakah makanan itu halal atau haram. Sebenarnya yang ketiga ada lagi, yang keempat ada makanan yang bercampur dengan najis. Makanan bercampur dengan najis, buat minuman gitu ya, tapi dicampur oleh kan ada makanan gitu ya, dicampur oleh minyak babi, maka makanan itu jadi haram. Kenapa? Karena memang bercampur dengan benda yang menajiskan. Atau mungkin kalau ibu-ibu suka masak kan suka ada makanan yang dicampur dengan apa zat yang memang itu diharamkan. Maka itu menjadi haram. Kenapa? Karena bercampur dengan benda yang najis tersebut. Ini kaitan dengan makanan secara umum, baik hewani atau nabati. Nah, kemudian kalau di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka beliau menyebutkan babul atimah, bab yang membahas tentang makanan. Maka beliau menyebutkan hal-hal yang diharamkan itu kaitannya dengan hewani. Kaitan dengan hewani. Tapi kan banyak binatang itu. Maka kalau disimpulkan, makanan yang diharamkan kaitan dengan hewani itu adalah
ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena makanan itu buas. Apa binatang? Bukan makanan. Karena binatang itu adalah binatang buas. Yang dalam bahasa hadisnya itu adalah, dalam bahasa hadis Nabi SAW bisa disampaikan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kullu dinamin minas sibai fa'akluhu haramun. Setiap makanan yang setiap binatang yang bertaring, maka memakannya itu jadi makannya itu adalah haram. Kemudian dalam riwayat lain, kullu dhi mikhlabin minat tayr, setiap burung yang berkuku, maksud berkuku itu adalah yang berkuku tajam. Cuman maknanya apa? Binatang yang berkuku, binatang yang berkuku tersebut, kemudian binatang yang bertaring, maksudnya adalah binatang yang bertaring itu adalah dengan taringnya digunakan untuk memakan, untuk memangsa binatang, kemudian binatang tersebut adalah dikunyah-kunyah. Mungkin dalam bahasa kita bisa disebut dengan karnivora, ya, hewan pemakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Terus kalau ada kambing suka makan daging gimana? Ya tenang, hari suka makan daging maksudnya. Nah, hari kambing mah tidak ada yang kambing ngerekep daging kambing kan enggak. Kemudian bagaimana yang burung yang berkuku tajam? Hari ayam kukuan. Terus eta ayam jadi haram. Ayam haram. Terus ayam nambah yang berkuku teh. Maksud berkuku itu adalah cukup banyak kan, pempek dan sebagainya. Maksud kuku ini adalah kukunya itu adalah digunakan untuk mencabik-cabik binatang tersebut. Jadi digunakan untuk memangsa juga dari ayam. Bahkan jangankan ayam ya, coba kambingnya ayam kukuan, ayam banyak kambing tidak ada kuku. Nah pasti adalah kaitan dengan ini, berarti maksudnya adalah itu. Jadi yang pertama adalah binatang yang diharamkan itu adalah kenapa? Karena dia buas. Buas itu apa karakternya? Pertama adalah karena binatang tersebut adalah binatang yang bertaring, kemudian binatang yang berkuku tajam. Bahkan ada salah seorang profesor Tabarrah mengatakan Nabi mengharamkan burung yang berkuku tajam dan binatang buas itu kenapa? Karena binatang tersebut memiliki urat daging yang keras dan bau yang tidak sedap. Jadi urat yang keras, bau yang tidak sedap. Kemudian kata beliau, daging binatang-binatang jenis ini tidak cocok dengan perut manusia. Karena binatang ini telah bekerja keras dengan menggunakan otot-ototnya dalam memangsa binatang jenis lain. Dengan demikian uratnya menjadi kaku dan keras dan sulit untuk dikunyah oleh manusia. Ini menurut Profesor Tabarrah, Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengutip kaitan perkataan beliau dengan bab ini. Jadi yang pertama adalah yang buas. Yang kedua yang diharamkan itu adalah kalau disebutkan di sini di dalam kitab Bulughul Maram, kurang lebih adalah maknanya adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh. Apa saja binatang yang dilarang untuk dibunuh? Contohnya semut, kemudian serang, madu teh. Ya, lebah, itu kan dilarang untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Apa contohnya binatang yang diperintahkan untuk dibunuh? Katak, cicak, ya, toke, itu kan diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga kalau kita berbicara tentang kenapa kok binatang yang buah yang ketiga ini kan dilarang untuk dibunuh dan diharamkan untuk dibunuh. Kenapa itu diharamkan? Ya tentu pasti ada hikmah di situ. Cuman alasannya, ilatnya itu adalah diharamkan untuk dibunuh itu adalah karena binatang-binatang tersebut kan binatang darat. Kalau binatang darat harusnya digimanain? Disembelih. Kira-kira kalau dibunuh kan tidak disembelih. Karena beda membunuh dengan disembelih, sehingga akhirnya jadi bangkai sebenarnya. Nah ini adalah yang disampaikan oleh para ulama. Tapi ketika Rasul melarang tentu ada hikmah yang bisa kita ambil. Tapi yang jelas adalah karena mereka ujung-ujungnya jadi bangkai. Semut itu walaupun kesuka Jepang, ada semut Jepang, ngerwe haram. Karena ada kedai pengobatan pakai semut Jepang. Ngerwe namanya semut mah, itu mah tetapnya semut itu diharamkan. Kemudian berikutnya adalah yang diharam itu yang disebut dengan al-khaba'ith, binatang yang kotor. Maksud binatang kotor itu apa? Maksudnya adalah binatang kotor itu memang bisa jadi binatang yang menjijikan, yang memang kotor. Contohnya babi juga salah satunya kan kotor. Tapi babi memang bukan karena kotor, karena Allah menyebutkan diharamkan kepada kalian yang disebut dengan babi tersebut. Binatang kotor itu disebut dalam bahasa fikih al-jalal. Al-jalal itu apa? Binatang yang memakan kotoran. Kan sok aya lele makanan di atas, ya lele di atas kandang ayam contohnya. Kembali tadi apakah kotoran ayam itu najis atau tidak? Maka binatang yang memakan kotoran itu tidak boleh kita konsumsi. Bagaimana? Itu kan halal kalau ayam memakan kotoran contohnya.
Ya kalau maksudnya memakan kotoran itu memang makanan utamanya adalah kotoran. Tapi kadang sekali makan kotoran agama itu mah beda. Tapi memang makannya betul-betul makan kotoran. Maka supaya jadi halal itu gimana caranya? Maka dikarantina dulu. Dikarantina 2 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sekian hari, tergantung memang para ulama berbeda pendapat kaitan dengan ini. Kemudian adalah yang diharamkan itu adalah memang Allah dan Rasul menyebutkan diharamkan secara khusus. Contohnya apa? Babi, keledai itu kan diharamkan. Adapun selain dari itu bagaimana? Ya mungkin yang tidak termasuk kriteria itu, maka itu termasuk binatang yang dihalalkan. Contohnya apa binatang yang dihalalkan? Semua binatang laut itu dihalalkan. Semua binatang laut itu dihalalkan. Walaupun mungkin bisa jadi contohnya lumba-lumba atau apa, paus, dari paus kan punya taring, halal atau haram? Ya karena dia hidup di laut, maka berarti itu jadi dihalalkan, tetap kaitan dengan babi. Tapi berkat Allah SWT itu dulu mungkin disampaikan, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang secara detail kaitan dengan ini. Mungkin nanti ibu-ibu pasti ada bertanya bagaimana tentang kepiting, halal atau haram, bagaimana tentang rajungan, halal atau haram, bagaimana tentang kodok, ya kan ada yang jualan kodok apa namanya, swingke atau apa namanya, ya bisa salah kodok yang itu kan halal atau haram gitu kan. Nah ini kaitan dengan makanan-makanan seperti itu mungkin nanti kita bahas, kita lihat hadis-hadis Nabi kaitan bagaimana berbicara tentang ini supaya kita lebih paham, oh ternyata ini halal, ternyata ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata kalau ini memang betul-betul kaitan dengan itu. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita memakan makanan yang halal, baik itu cara mendapatkannya, termasuk zatnya pun adalah pastikan makanan tersebut adalah makanan yang dihalalkan di dalam Islam ataupun di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi sebelum saya tutup, tadi saya ingatkan di awal, jangan lupa insyaallah malam Jumat yang akan datang itu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya saum, berzikir, kemudian juga bagi yang mampu berkurban dan laksanakan amal-amal ibadah yang lainnya. Kita tutup kajian yang membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq Allahumma billahi taufiq nasrullah wa barakatuh qarib ihdinas siratal mustaqim fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani bin Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.